Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Selim Rahmat, mahasiswa Ilmu Hukum 2017. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pasal 47 dan 48 Konvensi Wina tahun 1969. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 47. Tentu saja pasal 47 ini berkaitan dengan pasal 46 tentang kewenangan mengadakan hukum internasional berdasarkan hukum nasional dan wakil negara. Dan di pasal 47 ini membahas tentang wakil negaranya. Nah, di pasal 47 ini mengatur tentang batasan khusus atas kewenangan perwakilan negara untuk menyatakan persetujuan suatu negara yang diwakilinya. Intinya, setiap perwakilan negara dalam perundingan perjanjian internasional itu memiliki batasan-batasan yang ditentukan oleh negaranya. Jadi, semua utusan diplomatis ini mempunyai batasan kewenangan dalam mewakili negaranya dalam sebuah perjanjian internasional. Nah, utusan negara yang lalai dalam mematuhi batasan-batasan terhadap wewenangnya untuk mengikatkan negara pada sebuah perjanjian internasional. Nah, kelalaian ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa untuk menyatakan bahwasannya perjanjian internasional ini tidak sah. Nah, tapi ada sebuah pengecualian. Nah, jika sebelumnya utusan-utusan ini memberitahukan kepada para negara yang berunding dalam sebuah perjanjian internasional ini untuk menjelaskan batasan-batasan yang diberikan kepadanya, untuk menjelaskan kewenangannya sebagai utusan dalam mengikuti sebuah perundingan perjanjian internasional ini. Jika kita lihat pada prakteknya, terkait pasal 47 ini sangat jarang negara yang mengingkari sebuah kesepakatan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional dengan alasan bahwasannya adanya pembatasan kewenangan perwakilan dalam perundingan suatu perjanjian internasional. Nah, maka dari itu ketika seorang wakil negara ingin mewakili negaranya dalam sebuah perjanjian internasional, diharapkan tidak lalai untuk mengikuti perundingan dan menyatakan dari awal perundingan kepada negara-negara peserta perundingan lainnya tentang batasan kewenangan yang diberikan negaranya dalam memutuskan suatu di dalam sebuah perundingan tersebut. Baik. Dan selanjutnya kita lanjut kepada pasal 48. Nah, yang di sini di pasal 48, 49 dan pasal-pasal seterusnya itu beberapa pasal seterusnya itu membahas tentang kondisi pembentukan perjanjian, yaitu tentang alasan-alasan negara dapat membatalkan keterikatannya pada sebuah treaty dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah pasal 48, yaitu adanya kekeliruan error. Nah, yang dimaksud dengan kekeliruan atau error itu adalah kesalahan substansial atas isi materi perjanjian internasional. Nah, hal ini dapat membatalkan consent to be bound atau yaitu persetujuan negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional. Dan yaitu apabila kesalahan itu menyangkut sebuah kondisi atau fakta yang dianggap sedang berlaku sehingga memengaruhi negara terkait untuk memberikan sebuah persetujuan mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional tersebut. Lanjut saja kita ke arti pasal yang ayat 1 yang pertama, pasal 48 ayat 1. Saya langsung jelaskan artinya, itu suatu negara dapat memperlakukan kekeliruan untuk menyatakan tidak sahnya persetujuan negara untuk terikat pada sebuah perjanjian internasional. Nah, hal ini juga jika kekeliruan tersebut berhubungan dengan fakta atau keadaan yang diduga pada waktu pembentukan perjanjian internasional tersebut sebagai sebuah landasan penting bagi kesetujuan untuk terikat pada perjanjian internasional tersebut. Selanjutnya pada ayat 2, nah itu menjelaskan bahwasanya ayat pertama tidak berlaku jika negara tersebut memberikan kontribusi terhadap kekeliruan itu atas perbuatannya sendiri, atau jika dalam keadaan di mana negara itu memberitahukan bahwasannya adanya kemungkinan adanya kekeliruan dalam pembentukan perjanjian internasional tersebut. Selanjutnya kita lanjut kepada ayat yang ketiga. Nah, ayat yang ketiga ini menjelaskan bahwasannya suatu kekeliruan yang hanya berkenaan dengan kata-kata naskah perjanjian internasional tidak mengakibatkan ketidaksahnya perjanjian internasional tersebut yang berlaku. Nah, jadi ayat 3 ini menjelaskan bahwasannya suatu kekeliruan yang hanya berkenaan dengan kata-kata naskah perjanjian internasional tidak mengakibatkan ketidaksahan perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional tetap berlaku apabila walaupun kata-katanya ada yang salah. Nah, apabila ada kata-kata yang salah ini, maka akan berlaku pada pasal 79. Nah, pasal 79
Konvensi Wina ini menjelaskan bahwa tentang koreksi kesalahan dalam teks atau salinan perjanjian yang telah disertifikasi. Ya, mungkin itu dari saya sekilas tentang penjelajaran dan penjelasan dari makna pasal 47 dan 48. Ya, saya Sadir Rahmat, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.